Roy dan Captain D Simatupang di sini. Pada hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah seorang mantan pelaut yang sudah menyelesaikan program doktoratnya. Seperti apa profil beliau? Mari kita simak bersama-sama. Yap, selamat siang kawan-kawan semua. Ini pada hari ini saya ada salah satu narasumber yang ingin kita tanya-tanya sedikit ini. Ini profil beliau keren ini. Kita harus tahu lebih detail lagi. Karena saya dengar beliau juga baru menyelesaikan sekolah doktoratnya. Jadi mungkin kita langsung saja untuk perkenalan dengan narasumber kita. Ayo silakan Pak Ilham, bisa cerita sedikit perkenalan kepada kawan-kawan di sini. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh senior kami, abang kami, Bang Darwanto. Sekilas perkenalan diri, perkenalkan nama saya Ilham Akbar, alumni dari PLAP STIP Angkatan 40, 1 tahun di bawahnya Bang Darwanto. Sekilas informasi tentang biodata kami, setelah melamatkan studi di STIP tahun 2001 dengan ANT 3, kemudian kami melanjutkan ANT 4 di tahun 2004 dan melanjutkan ANT 1 di tahun 2007. Kemudian pada Desember 2010 kami memutuskan untuk alih profesi dari laut ke darat dan bekerja di Kementerian Perhubungan. Dimulai di Januari 2011 kami memulai perjalanan kerja di Kementerian Perhubungan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Setelah itu, melihat dinamika yang begitu banyak dengan segala macam latar belakang orang di pemerintahan, kami memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi. Kami mengambil Hukum Tata Negara di Universitas Jayabaya. Kami lulus di tahun 2016 untuk Magister Ilmu Hukumnya, dan kemudian setelah berjalannya waktu kami ingin juga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena suatu hal yang menyenangkan dengan background kita yang berbeda dari orang-orang lainnya. Kita dari pelaut, tapi tidak menutup keinginan diri kita, tidak menutup kesempatan yang ada. Kemudian kami melanjutkan di akhir 2017 mengambil Doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti dan tetap di bidang tata negara. Alhamdulillah kami telah selesaikan sidang promosi kemarin itu dengan nilai yang kamlot, dengan hasil yang sesuai yang kami harapkan. Nah, kenapa kami melanjutkan mengambil jurusan yang berbeda dari hal-hal pelaut lainnya? Karena perpindahan pekerjaan dari praktisi di lapangan, di laut ke darat memang suatu yang berbeda. Jadi kami ingin mengembangkan diri, menambah wawasan dan menambah network yang banyak, bagaimana mereka dengan latar belakang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, apakah dari birokrat, apakah dari usahawan, apakah karyawan swasta, ataupun yang lainnya, sehingga kita dapat memahami mereka, dapat memahami apa yang di pikiran mereka, paling tidak untuk menambah wawasan kami selaku pribadi. Dan suatu kebanggaan juga bagi kami dan alumni, karena tidak banyak yang melanjutkan untuk jenjang yang lebih tinggi. Mungkin belum ada kesempatan seperti yang telah kami usahakan. Semoga apa yang kami capai ini dapat memberikan kontribusi
yang baik untuk bangsa dan negara ke depan, dan juga membawa nama alma mater kita dari CAIP, semoga dapat berguna yang lebih baik ke depannya. Demikian sekilas perkenalan dari saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Darwanto. Oke, Pak Ilham Akbar, ini lumayan menarik ini. Jadi sebelumnya Pak Ilham ini berlayar di Saudi Aramco ya? Siap. Ya, ya terakhir di Saudi Aramco 2010 turun untuk bekerja di Departemen Perhubungan dan sekarang telah menyelesaikan program S3 ya di fakultas apa Sakti. tepatnya Pak Ilham? Jadi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Oke, Fakultas Hukum ya. Ini hukum apa nih lebih tepatnya? Kita ngambil di hukum karena sesuai dengan background kami yang dari pemerintahan. Hukum Tata Negara. Sure. Oke, dan ini lulus summa cum laude? Cum laude? Alhamdulillah lulus dengan cum laude gitu. Cum laude. Itu pun dah suatu pengorbanan dan dorongan dari senior-senior, adik-adik kelas, rekan-rekan. Karena untuk menggapai itu memang perlu dukungan dari semua orang. Kalau boleh saya melihat dengan dulu sering terbang ke arah Qatar sana gitu kan. Kalau kita boleh pinjam bahasanya Qatar Airlines, great success come from great support. Kalau tidak salah seperti itu. Oke, ya. Saya yakin sekali itu pasti perjuangannya berat ya, Pak Ilham. Di mana Anda juga masih aktif bekerja di Departemen Perhubungan di Banjarmasin. Banjarmasin Samarinda? Samarinda saya. Di Samarinda, sorry. Dan masih aktif di Samarinda, dan Anda juga mengambil program S3. Itu bagaimana tantangannya itu sambil bekerja dan juga kuliah? Kuliahnya di Jakarta lagi? Jadi begini, waktu masuk di kan kita itu 6 semester untuk program doktoral kan ada semester. Kebetulan di saat masuk di semester 1, semester 2, dan semester 3 itu kami masih di Jakarta, masih di kantor pusat perhubungan di Merdeka Barat waktu itu. Nah, setelah yang baik classroom-nya selesai, kami dapat promosi untuk pindah ke Kalimantan Timur. Nah, selama di Kalimantan Timur kami untuk bimbingan dengan promotor ataupun dengan co-promotor 1, co-promotor 2 by email, nanti telah siap baru kita mengikuti ujian, kemudian ujian tertutup, seminar hasil penelitian, kemudian tertutup, baru promosinya sesuai arrange per satu semester tersebut. Jadi alhamdulillahnya pas pindah ke sini, pindah ke Kemantan itu yang kelas tatap muka sudah selesai gitu. Jadi tidak ganggu ritme pekerjaan. Alhamdulillahnya seperti itu. Oke, ya sangat menarik sekali ya. Jadi apabila ada kawan-kawan kita mungkin yang selalu berpikiran, wah saya sudah bekerja, susah ini untuk kuliah lagi, itu salah besar itu. Yang penting adalah komitmen dan juga niat kita untuk menyelesaikan sekolah ya. Jadi bisa dibilang sekolah itu seperti yang dibilang oleh Pak Ilham tadi, adalah untuk menambah wawasan kita, network. Jadi bukan hanya belajar saja, tapi juga itu adalah chance untuk memperlebar network dan juga kenalan-kenalan. Apalagi di bidang pemerintahan dan terutama misalnya orang yang berbisnis itu sangat penting sekali network ya. Ya Pak Ilham, satu lagi nih saya ingin bertanya nih. Bagaimana kehidupan di Samarinda di sana setelah pindah dari Jakarta ke Samarinda? Dan apakah Anda juga bersama keluarga di Samarinda? Kebetulan pas pindah ke sini saya bawa bersama keluarga dibawa ke sini. Jadi biar fokus untuk bekerja. Kalau masih kita bolak-balik ke Priuk, kebetulan saya rumah di Priuk. Kalau bolak-balik ke keluarga di sana kurang maksimal untuk melaksanakan kegiatan. Karena kenapa? Di setiap weekend, misalnya Sabtu dan Minggu, namanya kita pendatang kan pasti ada kegiatan sebelum COVID itu kan ada undangan dari orang pemerintah daerah, dari
masyarakat lokal. Nah, itulah waktu kita bersosialisasi dengan mereka. Karena kita tanpa adanya masyarakat lokal, tanpa adanya pemerintah daerah, tanpa adanya pengusaha lokal, kita ini nggak ada artinya apa-apa kalau membawa kita yang dari Jakarta. Nah, itu yang kami coba dengan ada keluarga di sini, misalnya ada pemuda yang sakit, kami datang, mereka ada yang mantu, kami datang. Nah, ini zaman sebelum adanya COVID-19 ini. Oke. Demikian, Bang. Oke, ya saya doakan semoga Pak Ilham bisa bekerja dengan baik di sana dan juga keluarga sehat-sehat selalu di sana ya. Terutama di masa-masa COVID ini emang masih terus harus menjaga jarak dan protokol COVID-19 dijalankan. Satu hal lagi Pak Ilham, apa kira-kira saran-saran yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang berniat misalnya dari kapal turun ke darat dan ingin sekolah lagi? Apa nih saran-saran, tips-tips mungkin yang bisa diberikan oleh Pak Ilham berdasarkan dari pengalaman? Uh, Kalau saran untuk baik untuk rekan-rekan junior senior, untuk pendidikan itu kita yang harus kita utamakan karena dengan perubahan zaman seperti sekarang kita tidak bisa berbicara hal-hal yang tidak mengembangkan diri. Karena kenapa? Untuk pendidikan itu utama. Kalau untuk masalah finansial, misal kita kasih contoh, jika kita beli motor satu, kita akan selalu menjaga itu apakah akan hilangkah perawatannya, bagaimana. Tapi jika kita punya ilmu, paling tidak ilmu yang akan menjaga kita. Kalau duit yang kita takutkan akan habis untuk pendidikan, itu akan menjadi kendala. Jadi jangan dianggap suatu tantangan, suatu hambatan dari segi finansial. Apalagi di zaman sekarang dengan penuh kemudahan, ada seperti ini, ada Zoom meeting, ada online, WhatsApp, sangat banyak membantu dalam kelancaran kita berkuliah, kita menghadapi untuk pendidikan. Jarak dan waktu bukan sebagai kendala lagi, tapi pemacu kita untuk lebih baik lagi dan berkontribusi yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Ilham Ya. atas bincang-bincang kita. Jadi saya bisa tutup sementara bincang-bincang kita ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan kawan-kawan bertanya kepada Pak Ilham directly ataupun juga kepada saya, akan kita lanjutkan pembahasan di kolom komen ini. Ya, sampai ketemu lagi Pak Ilham. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia.